Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng berjudul Soal Star episode 175 ya. Yang dimana di sini Lu Feng punya masalah baru ya, terpaksa harus membunuh beberapa, atau mungkin kita belum tahu sih mau membunuh atau menghukum ya beberapa keturunan dia. Termasuk di daftarnya itu ada nama ayahnya ya. Nah ini di misi ini disuruh oleh perusahaan virtual itu sendiri ya, perusahaan Lu Feng. Nah Lu Feng ini kayak mungkin nggak tega ya kenapa perusahaan virtual ini sekejam itu, tapi dilihat dari permasalahannya ternyata keturunannya ada yang menyalahgunakan kekuasaan ya guys di sini. Nah itu mereka melakukan korupsi atau membunuh beberapa orang ya, dan di sini rahasia ketahuan nih sama perusahaan virtual. Nah tapi di sini kan si Lu Feng bisanya harus membunuh atau menghukum, mempenjarakan ya berapa ya, 100 tahun atau 1000 tahun ya kan, termasuk ayahnya. Nah tapi kalau khusus ayahnya ini sepertinya Lu Feng kita lihat Lu Feng pun terpaksa harus masuk ke game ya. Di game tersebut dia mengelpol sama ayahnya, mungkin memastikan kali apakah ayahnya udah berubah yang emang mendalangi kejahatan tersebut atau enggak. Dan ternyata enggak guys, di sini ayahnya masih menjadi manusia yang benar-benar yang dilihat sama Lu Feng itu baik lah, seorang ayah yang baik ya. Jadi kemungkinan Lu Feng akan berusaha mencari bukti lain atau sesuatu hal lain agar si ayahnya ini nggak sampai harus dibunuh ya, mungkin nggak harus sampai dihukum ya kan oleh Lu Feng sendiri. Nah meskipun di sini nantinya mungkin karena si bapaknya ayahnya si Lu Feng ini mendirikan sebuah klan atau grup yang ternyata grupnya itu membuat masalah ya, kemungkinan sih dia tuh hanya dihukum gara-gara tidak mengawasi, tidak kompeten untuk mungkin untuk mengawasi grupnya sendiri, mengendalikan grupnya sendiri ya kan. Nah di sini mungkin Lu Feng akan membuat ayahnya ya, kalau di novel ini banyak banget ya yang bilang spoilers, ada yang dia di penjara, dibunuh nggak sih, katanya di penjara dan lain dihukumnya. Kita nggak tahu sih apakah di video ini bakal sama novelnya atau enggak. Tapi kalau kita lihat untuk sisa yang lainnya itu kemungkinan bakal itu pasti dihukum sih ya. Ada yang dibunuh sama Lu Feng ya, seharusnya sih Lu Feng lebih seru begini guys, kan ada beberapa keturunan itu udah membuat kesalahannya. Harusnya sih 20 orang lainnya kan 21 orang ya masalahnya, termasuk ayahnya Lu Feng. Jadi sih 20 orang deh, jadi 20 orang itu yang bersalah tuh harusnya tuh dibawa ke acara keluarga, dikumpul semua tuh keluarga atau keturunannya si Lu Feng ya, sehingga nanti ya mereka menunjukkan ini orang-orang yang udah ngelakuin kesalahan. Jadi dibunuh di depan para keturunannya buat menjadi sebuah peringatan biar mereka tuh nggak harus berbuat hal-hal sesat kayak gini lagi, kesalahan lagi. Harusnya sih begitu sih ya, biar keturunan Lu Feng tuh jadi pembelajaran, nggak semena-mena lagi. Tapi di sini dari kemarin tuh yang keturunan pertamanya itu dihukum sih di depan siapa tuh, di depan keluarga. Cuman kayak kurang, kayak yang datang tuh cuma beberapa doang, kepala keluarga doang yang orang pentingnya. Harusnya sih rata-rata seluruh ya, mau keturunan cicitnya yang nggak penting harus datang ke selama itu kleno sendiri, atau mungkin diperlihatkan di seluruh dunia ya tentang Lu Feng menghukum orang-orang yang bersalah. Nah di sini juga Lu Feng udah banyak musuh barunya lagi ya, apalagi dia keselnya itu ya kan udah keluarganya berbuat onar, terus sebelumnya juga dia udah memancing amarah klan darah, ketua darah, yang dimana dia juga kan melakukan misi untuk menghukum mati beberapa orang yang ada di klan darah, planet darah lah ya kan. Nah disitu pun dia juga menghadap raja dari klan darah ya kan. Kalian lihat sendiri bagaimana klan darah tuh kayak sebenarnya dia tuh gedek, sebenarnya itu tuh nggak tega buat kebunuh anggotanya sendiri, mungkin keturunannya sendiri ya. Klan darah tuh nggak tega ya, cuma karena si Lu Feng ini utusan dari perusahaan virtual, mau dia harus tunduk ya kan, mau gak mau dia harus tunduk di sini
sehingga dia hanya ngasih kode-kode aja sama Luffy dengan benar yakin Luffy kalau Luffy bakal ngasih yang adil-adil ya. Itu di balik kata-kata itu meminta agar si Luffy ini buat melepaskan beberapa orang ya yang ada di yang sedang dihukum sampai sih, tapi si Luffy nggak ngebiarin satu pun lolos sehingga ngebunuh lah ya. Ini bakal jadi musuhnya Luffy sih menurut gua, si ketua darah ini bakalan menjadi musuhnya Luffy ke depannya. Jadi nambah lagi aja tuh musuhnya dia ya kan, banyak ya, gimana nggak kesel ya kan, harus belum ngurusin keluarganya, sedangkan keturunannya kan banyak ya. Masa keluarga dia kan awalnya tuh banyak ya, kayak istrinya ada, ini bapaknya. Harusnya sih Luffy itu membuat sebuah asosiasi di bumi itu, asosiasi kayak apa namanya, menghukum lah ya orang-orang atau menjaga ketertiban lah antara clan Law di sini. Jadi semakin seru aja nih ya kan. Tapi katanya nanti si Luffy ini bakal menghukum ayahnya. Gue nggak tahu apakah di penjara 100 tahun atau apa. Tapi kalau untuk di penjara 1000 tahun tuh samanya itu kan ngebuang sia-sia umurnya ayahnya ya. Gimana pasti awan tuh bininya si ayahnya ini, emaknya dia atau anak yang lain keturunan ya pasti bakalan sedih juga nih ngeliat ayahnya yang sebenarnya nggak tahu apa-apa sih. Di sini dia cuma terseret guys, harusnya nggak bersalah ya. Harusnya Luffy nemuin solusi, nemuin bukti kalau ternyata ayahnya tuh emang nggak bersalah. Kenapa gue bilang nggak bersalah ya? Karena emang dia tuh nganggapnya dia bikin grup tuh cuman buat perang game atau ke tempat-tempat yang dikunjungi. Jadi nggak kayak benar-benar ngerasa kalau grupnya itu bakalan ngelakuin hal-hal yang di luar nalar ya kan. Tapi ternyata grupnya ini keluarganya klan lo semua lagi ya, bodohnya itu. Harusnya jangan keturunan dia doang, harusnya dicampur yang lain-lainnya ya. Dan gue gak ngerti kenapa keturunan atau cicit-cicit clan lo ini atau Luffy masih nggak habis pikir gitu, nggak tahu resikonya ya. Apakah dia nggak tahu sih kalau Luffy pernah menghukum salah satu keturunannya itu ya, meskipun nggak dibunuh, cuman dipenjara berapa ratus tahun loh, 1000 tahun kali ya, sampai dia harus kayak ngebantu beberapa pekerja lepas lah dihukum di situ. Oke, mungkin cuma sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi di website aplikasi XUI ya kan, atau cara berapa 100 juta pertama ya, sampai bisa menghasilkan uang lain ya dalam skill ini, bidang ini, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua ya. Nanti gua masukin ke grup juga bisa. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari. Kalian bisa kerja dimanapun, kapanpun yang kalian mau menghasilkan uang ya dengan skill ini. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.